Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah kalkulus kelas 1B Rekayasa Perangkat Lunak UPI Kampus Cibiru. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang volume benda putar dengan menggunakan metode kulit silinder. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Anur Falah dengan NIM 2008969. Saya Muhammad Farhan Fauzan dengan NIM 2005140. Nama saya Suci Sukmawati dengan NIM 2008656. Nama saya Rehan Agus Priyatna dan NIM 2010035. Nama saya Akbar Mahmudin dengan NIM 2010115. Baik, selanjutnya mari kita menuju pada pembahasan. Yang pertama ada benda putar. Benda putar merupakan sebuah benda yang dihasilkan dari Fx yang dibatasi oleh A dan B yang diputar terhadap suatu sumbu tertentu. Contohnya, diketahui D sama dengan X, Y sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan Fx. Jika D diputar terhadap sumbu Y, diperoleh benda putar. Jadi, jika kita mempunyai sebuah fungsi fx yang dibatasi oleh x sama dengan A dan x sama dengan B, kemudian daerah D diputar terhadap sumbu Y, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah benda putar yang dapat kita lihat seperti gambar di sebelah kanan, ya, seperti ini. Lalu untuk menghitung volume silinder tersebut dipotong lalu dibentangkan. Kita mendapatkan balok, di mana panjang dari balok sama dengan keliling alas lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah 2 pi kali jari-jari, di mana jari-jarinya sama dengan X. Lalu tinggi didapatkan tergantung dengan kurva atau Fx itu sendiri, dan ketebalan adalah dx. Sehingga rumus volume adalah 2pi integral A sampai B dikali X dikali Fx dikali dx. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ada disajikan sebuah pertanyaan, yaitu tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu Y. Kita punya Y sama dengan X kuadrat di sini, Y sama dengan X kuadrat, dan juga X sama dengan 2, ini X sama dengan 2, diputar terhadap sumbu Y. Daerah D ini kita putar mengelilingi sumbu Y, maka kita bisa mengambil biasnya. Apabila kita mengambil biasnya yang sejajar dengan sumbu putar, maka kita bisa menggunakan metode kulit silinder untuk mencari volumenya. Nah, kita bisa cari V sama dengan 2V integral 0,2 dikalikan X dikalikan dengan Fx. Nilai Fx-nya yaitu ini, Y sama dengan X kuadrat, dikalikan dx. Sama dengan 2V integral 20. Kita kalikan nilai X ini dengan X kuadrat menjadi X pangkat 3. Selanjutnya 2V kali 1/4 X pangkat 4. 1/4 X pangkat 4 ini didapat setelah mengintegralkan nilai dari X pangkat 3. Dengan ini batas integrasinya mulai dari 0 sampai 2. Selanjutnya kita masukkan nilai batas integrasi ke dalam persamaan Fx. Kita masukkan nilai 2, yaitu kita akan mendapatkan 2V/4 dikalikan 2 pangkat 4. Selanjutnya kita masukkan nilai ini, persamaan ini ke
ke dalam batas integrasi 0 yang hasilnya sudah jelas pasti 0. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 8V. Jadi volume benda putar yang terjadi di daerah D ini apabila diputar terhadap sumbu Y, hasilnya adalah 8V. Oke, saya akan menjelaskan tentang contoh soal nomor 2, yaitu tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, di sini terdapat grafik, yaitu pada garis merah menunjukkan Y sama dengan X kuadrat dan garis biru menunjukkan Y sama dengan X dan menghasilkan dua titik potong yaitu di 0,0 dan 1,1. Kemudian menghasilkan juga daerah arsil. Kemudian kita tentukan arsilannya titik partisi yang sejajar dengan sumbu Y. Oke. Nah, titik partisi ini menjadi tebal yaitu delta X. Kemudian tingginya itu ini. Tingginya itu kedua Y. Nah, karena ada 2, jadi Y2 dikurangi Y1 X dikurangi X pangkat 2. Kemudian jari-jarinya ini sampai titik partisi itu X menjadi 2px dan dibatasi oleh titik X, titik 0 dan 1. Kemudian kita masukkan kepada rumus. Nah, 2pi integral 0 menuju 1 X dikali tingginya yaitu X dikurangi X pangkat 2 dx. Nah, kemudian 2pi integral tentu 0 menuju 1 X kuadrat dikurangi X pangkat 3 dx. Menghasilkan 2pi X pangkat 3 per 3 dikurangi X pangkat 4 per 4 dibatasi oleh 1 dan 0. Kemudian kita substitusikan keduanya. Untuk substitusi 1 menghasilkan 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Untuk 0 menghasilkan 0. Jadi hasilnya ini 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Kemudian disamakan penyebutnya yaitu 12. 4 dikurangi 3 per 12 yaitu 1 per 12 dikali 2pi sama dengan 1 per 6pi atau pi per 6. Oke. Contoh soal yang ketiga. Hitunglah volume benda yang dihasilkan apabila daerah D diputar mengelilingi garis X sama dengan 4. Yang pertama kita gambarkan dulu garis X sama dengan 4 adalah berada di sini. Dia berfungsi sebagai titik putarnya. Lalu kita tentukan elemen tegaknya dan kita cari jari-jari dari elemen tegak ini ke titik putarnya, yaitu dengan menghitungnya dari 4 dikurangi X, dan kita butuhkan juga tinggi dari elemen ini, yaitu adalah 3 ditambah 2X dikurangi X kuadrat, dan ketebalannya adalah delta X. Maka akan didapatkan volume kulit silinder tersebut 2pi dikali 4 dikurangi X dikali 3 tambah 2X dikurangi X kuadrat dikali delta X. Untuk mencari volume yang sesungguhnya tinggal kita integralkan, yaitu pi sama dengan 2pi integral 0 menuju 3 yang didapat dari titik ini hingga ke titik ini, dikali 4 kurangi X kali 3 tambah 2X dikurangi X kuadrat dikali dx. Mari kita coba hitung. I sama dengan kita hitung, kita sederhanakan bentuk ini menjadi seperti ini. Setelah itu kita gunakan aturan pangkat dan kita substitusikan menjadi seperti ini. Karena ini 0, maka yang akan dihitung adalah substitusi yang ini. Setelah itu kalikan semua bilangan ini
dengan dapat hasil seperti ini. Maka akan didapat 2pi dikali min 18 ditambah 171 dibagi 4. Dan hasil akhirnya adalah 99pi per 2. Kesimpulannya, dalam menggunakan metode kulit silinder, perlu memperhatikan beberapa poin. Yang pertama, untuk irisan yang diambil itu harus sejajar dengan sumbu Y. Kemudian, ketika irisan yang diambil tersebut diputar terhadap sumbu Y, maka dalam irisan tersebut harus membentuk sebuah benda yang berbentuk silinder atau seperti tabung. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.